Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi topik 5 literasi dasar aksi nyata. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan mengenai pemahaman saya tentang reflektivitas, manfaat literasi, pengalaman saya berliterasi, dan juga kontribusi nyata saya dalam dunia literasi khususnya di sekolah. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Hasrul Rahman MPD. Perkenalkan, nama saya Opi Hanidian dengan NIM 22173632122. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan. Pemahaman yang saya peroleh mengenai reflektivitas, yaitu reflektivitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran selanjutnya. Reflektivitas akan menciptakan pembahasan tentang pembelajaran yang telah dilakukan, seperti apakah pembelajaran tersebut menyenangkan atau kurang menyenangkan, dan hal apa yang perlu diperbaiki, kemudian pembelajaran seperti apa yang sudah baik atau perlu ditingkatkan, serta pembelajaran seperti apa yang diinginkan untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Pengalaman literasi saya terbagi menjadi dua, yaitu publikasi karya fiksi dan karya non-fiksi. Pada publikasi karya fiksi, saya masuk sebagai 100 peserta terbaik Lomba Cipta Puisi yang diselenggarakan oleh Lintang Indonesia tingkat nasional. Selanjutnya, saya masuk sebagai 5 besar nominasi Lomba Menulis Cerpen tingkat Kota Magelang dan juara 1 majalah dinding tingkat sekolah menengah atas. Selanjutnya, untuk publikasi karya non-fiksi atau ilmiah, saya pernah mempublikasikan jurnal ilmiah berjudul Pengembangan Media Video Animasi Berbasis Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Keterampilan Menulis Puisi pada siswa kelas 8 SMP. Publikasi jurnal ilmiah yang kedua yaitu Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Online di Desa Parimono selama pandemi. Pengalaman literasi saya selanjutnya adalah pada bidang ilmiah penelitian. Saya pernah menulis PKM kewirausahaan dengan judul Pemanfaatan Limbah Kulit Jagung Bernilai Ekonomis. Selanjutnya, saya juga pernah menulis PKM gagasan tertulis berjudul Pemanfaatan Limbah Cangkang Telur sebagai alternatif suplemen tinggi kalsium. Dua PKM tersebut lolos pada tingkat universitas. Literasi sangat penting bagi saya. Bagi saya, melalui literasi kita dapat menambah perbendaharaan kata atau kosakata. Melalui literasi juga kita dapat mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan sebagai kegiatan membaca dan juga menulis. Melalui literasi kita dapat menambah wawasan dan juga informasi baru serta dapat meningkatkan kemampuan interpersonal seseorang menjadi semakin baik. Dengan berliterasi, kita juga dapat memaknai suatu informasi menjadi lebih baik atau meningkat, serta kemampuan verbal seseorang tersebut dapat menjadi lebih baik. Dengan berliterasi juga, kita dapat meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang, dan juga dapat membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang, serta dengan berliterasi kita dapat meningkatkan kemampuan dalam merangkai kata yang bermakna dalam bentuk tulisan, ada keterampilan menyimak, membaca, dan juga keterampilan berbicara. Kontribusi penerapan budaya literasi di lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu kontribusi lingkungan fisik dan juga lingkungan akademis. Pada lingkungan fisik,
Saya berupaya untuk menyediakan fasilitas literasi baik konvensional maupun digital yang didukung oleh sekolah. Misalnya adalah fasilitas pojok baca dan jurnal harian membaca di kelas. Sedangkan fasilitas digital ini seperti perpustakaan digital dan juga layanan internet. Kemudian penerapannya pada budaya literasi yaitu adalah pada lingkungan fisik ini saya memberikan penghargaan kepada peserta didik dari hasil karya literasi mereka dengan cara memajang poster pada dinding sekolah mengenai berbagai informasi. Jadi, peserta didik dapat melakukan kegiatan literasi dengan membaca dan memahami informasi yang telah disampaikan. Pada lingkungan akademis, yaitu saya akan melakukan pembiasaan kegiatan literasi dalam kelas melalui berbagai kegiatan seperti menonton video pada kegiatan apersepsi, membaca teks bacaan atau rekaman audio yang dilengkapi dengan jurnal harian membaca. Jurnal tersebut diketahui dan dievaluasi oleh guru, serta guru memberikan proyek kepada peserta didik yang berkaitan dengan budaya literasi. Misalnya dengan penugasan membuat proyek dalam bentuk mind map, poster, ataupun infografis. Kemudian memberikan contoh berbagai bentuk literasi baik secara lisan maupun tulisan, serta memberikan pendampingan dengan lingkungan untuk mengoptimalkan potensi literasi yang dimiliki oleh peserta didik tentang literasi dan juga pengalaman berliterasi di lingkungan sekolah, khususnya di SMK 3 Yogyakarta. Berikut ini merupakan gambar contoh lingkungan literasi fisik berupa teras baca, mading, dan juga perpustakaan. Selanjutnya adalah literasi akademis. Pada gambar tersebut, siswa diminta untuk melakukan membaca pemahaman sebelum pembelajaran dimulai, dan juga literasi digital pada pembelajaran bahasa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pemahaman saya tentang reflektivitas, pengalaman saya berliterasi, dan juga kontribusi saya dalam dunia literasi di sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan.